Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video tugas analisis studi kasus saya yang berjudul Kepemimpinan Adaptif dan Budaya Organisasi dengan dua studi kasus yaitu PT Nusantara Digital dan PT Hijau Lestari. Untuk itu, mari kita mulai dengan kasus yang pertama. Kasus pertama yang akan kita bahas berjudul Kepemimpinan Adaptif di Era Kerja Hybrid dengan tema besar ketika fleksibilitas bertemu dengan rasa keterikatan. Tadi kasus ini diangkat dari kondisi PT Nusantara Digital. PT Nusantara Digital adalah perusahaan teknologi yang berkembang pesat pasca pandemi setelah menerapkan kebijakan kerja hybrid. Pada awalnya, kebijakan ini bahkan sempat meningkatkan produktivitas karyawan. Namun, dalam 1 tahun terakhir, muncul persoalan serius, core employee engagement perusahaan turun tajam dari 82 menjadi 61. Keterikatan karyawan menurun, kolaborasi antar tim melemah, dan banyak karyawan merasa kehilangan makna dalam bekerja. Keluhan utama yang muncul adalah kurangnya komunikasi, minimnya apresiasi dari atasan, serta tidak jelasnya arah kerja. Sebagian manajer masih menerapkan gaya command and control yang berorientasi output semata, padahal generasi muda saat ini menginginkan fleksibilitas yang diimbangi dengan pengembangan diri dan makna kerja yang lebih dalam. Dari latar belakang tersebut, ada 5 akar persoalan yang bisa kita identifikasi. Pertama, penurunan employee engagement yang signifikan dari skor 82 menjadi 61 hanya dalam 1 tahun terakhir. Ini menandakan adanya krisis keterikatan karyawan yang harus segera direspon. Kedua, gaya kepemimpinan sebagian manajer masih bersifat command and control dan output oriented, padahal konteks kerja hybrid menuntut kepercayaan dan otonomi yang lebih besar. Ketiga, lemahnya komunikasi, apresiasi, dan kejelasan arah kerja. 3 elemen inti pendorong keterikatan karyawan yang belum berjalan dengan baik. Keempat, adanya kesenjangan antara harapan generasi muda, yaitu fleksibilitas, pengembangan diri, dan makna kerja, dengan praktik manajerial yang berjalan saat ini. Dan yang kelima, melemahnya kolaborasi antar tim karena interaksi virtual yang minim, ritme komunikasi terstruktur. Untuk menganalisis kasus ini, saya menggunakan 5 lensa teori kepemimpinan. Pertama, Adaptive Leadership dari Ronald Heifetz. Teori ini membedakan masalah teknis dengan adaptive challenge. Penurunan engagement di Nusantara Digital bukan sekedar masalah teknis kebijakan hybrid, melainkan tantangan adaptif yang menuntut pergeseran cara berpikir manajer dari mengontrol menjadi memberdayakan. Kedua, transformational leadership dari Bass dan Avolio. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghubungkan pekerjaan sehari-hari dengan tujuan yang lebih besar sekaligus memberi perhatian personal kepada tiap individu. Ketiga, psychological safety dari Amy Edmondson, yaitu keyakinan bersama bahwa lingkungan kerja aman untuk mengambil risiko interpersonal. Ini menjadi fondasi agar tim hybrid tetap terbuka dan kolaboratif meski interaksi tatap muka berkurang. Keempat, model employee engagement Q12 dari Gallup yang menegaskan bahwa kejelasan ekspektasi, apresiasi, dan kesempatan berkembang adalah pendorong utama keterikatan karyawan, dan ketiganya persis menjadi keluhan utama di kasus ini. Kelima, situational leadership dari Hersey dan Blanchard yang mengingatkan bahwa gaya kepemimpinan perlu disesuaikan dengan tingkat kematangan dan kebutuhan tiap karyawan, bukan diterapkan secara seragam untuk semua orang. Kemudian, berdasarkan kajian teori tersebut, berikut rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Nusantara Digital. Yang pertama, transformasi gaya kepemimpinan dari pendekatan output control menuju coaching dan people-centered leadership. Kedua, membangun ritme komunikasi yang terstruktur melalui check-in rutin, town hall berkala, dan mekanisme feedback 2 arah. Ketiga, memperkuat budaya apresiasi dan pengakuan yang berbasis proses dan kontribusi, tidak hanya berdasar hasil akhir. Keempat, menumbuhkan psychological safety di mana pemimpin memberi contoh keterbukaan dan tidak menghukum kesalahan yang wajar dalam proses kerja. Kelima, memberikan otonomi kerja yang jelas, fleksibilitas jadwal yang tetap disertai kejelasan ekspektasi dan tujuan. Yang keenam,
merancang program pengembangan karir dan mentoring khusus bagi talenta muda agar kebutuhan mereka akan pertumbuhan dan makna kerja terpenuhi. Sebagai pelengkap, perusahaan juga disarankan melakukan pengukuran engagement secara berkala melalui pulse survey sebagai sistem peringatan dini. Yang selanjutnya, sebagai kesimpulan dari kasus pertama, fleksibilitas kerja hybrid tanpa disertai transformasi gaya kepemimpinan justru dapat menurunkan keterikatan karyawan. Kepemimpinan adaptif yang menekankan empati, pemberdayaan, dan kepercayaan menjadi kunci untuk menjembatani fleksibilitas dengan rasa keterikatan yang bermakna. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu budaya organisasi dan keberanian berinovasi dengan tema inovasi terhambat budaya yang terlalu aman. Studi kasus ini diangkat dari kondisi PT Hijau Lestari. PT Hijau Lestari adalah perusahaan manufaktur papan atas di Indonesia yang sedang melakukan transformasi digital dan keberlanjutan dengan target menjadi pemimpin industri hijau. Namun, ide-ide inovatif dari karyawan jarang terrealisasi karena budaya organisasi yang masih sangat hierarkis, risk averse atau menghindari resiko, dan berorientasi pada kepatuhan. Buktinya, hanya 5% ide karyawan yang diusulkan melalui program inovasi internal. Karyawan takut salah, sementara proses persetujuan ide berlangsung panjang dan birokratis. Akibatnya, turnover talenta muda meningkat terutama karyawan kreatif dan digital savvy. Direktur SDM pun ditugaskan membangun budaya organisasi yang mendorong inovasi, pembelajaran, dan keberanian mengambil resiko yang terukur. Untuk yang selanjutnya, identifikasi masalah akar persoalan di Hijau Lestari. Ada 5 akar persoalan yang dapat diidentifikasi dari kasus ini. Yang pertama, terdapat kesenjangan besar antara aspirasi strategis perusahaan untuk menjadi pemimpin industri hijau melalui inovasi dengan realita budaya organisasi yang hierarkis dan risk averse. Kedua, partisipasi karyawan dalam inovasi sangat rendah, hanya 5% ide yang diusulkan. Ini mengindikasikan lemahnya psychological safety di lingkungan kerja. Ketiga, proses persetujuan ide yang panjang dan birokratis menghambat kecepatan eksperimen dan realisasi inovasi. Yang keempat, meningkatnya turnover talenta muda kreatif dan digital savvy yang beresiko menggerus kapasitas inovasi perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang kelima, sistem organisasi saat ini cenderung menghukum kegagalan, bukan menghargai proses belajar, sehingga karyawan memilih untuk tidak mengambil resiko sama sekali. Untuk menganalisis kasus kedua ini, saya menggunakan 5 lensa teori budaya organisasi. Yang pertama, teori budaya organisasi dari Edgar Sains yang menjelaskan 3 lapisan budaya, artifacts, exposed values, dan basic underlying assumption. Pada Hijau Lestari, nilai yang dideklarasikan yaitu mendorong inovasi, belum sejalan dengan asumsi dasar yang berlaku di lapangan, yaitu keyakinan bahwa kesalahan akan berujung pada sanksi. Yang kedua, Competing Values Framework dari Cameron dan Quinn yang mengelompokkan budaya organisasi ke dalam 4 tipe: hierarki, market, clan, dan adhokraki. Budaya Hijau Lestari saat ini condong kuat ke arah hierarki, padahal tujuan strategis perusahaan membutuhkan elemen adhokraki yang lebih dominan. Ketiga, psychological safety dari Amy Edmondson yang menjelaskan mengapa karyawan enggan mengusulkan ide. Karena mereka menilai resiko interpersonal seperti disalahkan atau dinilai buruk lebih besar daripada manfaat menyampaikan ide baru. Keempat, konsep organisasi ambidextrous dari Marx tahun 1991 yang menekankan pentingnya menyeimbangkan exploitation, efisiensi, dan kepatuhan dengan exploration, yaitu eksperimen dan pencarian ide baru. Dan yang kelima yaitu growth mindset dari Carol Dweck, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran dari kegagalan, bukan sekedar dinilai dari hasil akhir semata. Berikut rekomendasi yang dapat diterapkan oleh PT Hijau Lestari. Yang pertama, menyederhanakan proses persetujuan ide.
misalnya melalui mekanisme rapid approval atau sandbox budget kecil per tim atau divisi. Yang kedua, membangun budaya save to fail secara nyata dengan pemimpin menjadi teladan dalam menerima dan membahas kegagalan secara terbuka, misalnya melalui blameless postmortem. Ketiga, memberikan ruang eksperimen dan otonomi yang terstruktur seperti alokasi waktu atau anggaran khusus inovasi bagi tiap tim. Yang keempat, mengubah sistem penilaian kinerja agar turut menghargai proses belajar dan keberanian bereksperimen, bukan hanya keberhasilan hasil akhir. Yang kelima, menjalankan program change management budaya secara sistematis melalui pelatihan growth mindset dan keterlibatan aktif pemimpin puncak sebagai role model. Dan yang keenam, yaitu merancang jalur karir dan pengakuan khusus bagi talenta muda inovatif untuk menekan tingkat turnover. Sebagai kesimpulan dari kasus kedua, aspirasi menjadi perusahaan inovatif tidak cukup hanya dengan deklarasi visi selama budaya organisasi masih hierarkis dan menghukum kegagalan. Transformasi menuju iklim yang lebih adhokratik dengan psychological safety, otonomi eksperimen, dan penghargaan berbasis pembelajaran menjadi persyaratan yang mendasar. Kemudian untuk keterkaitan kedua kasus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika kita bandingkan, kedua kasus ini memiliki dua benang merah yang sama, yaitu pentingnya kepercayaan. Pada kasus pertama, kepercayaan dibutuhkan agar karyawan tetap merasa terhubung dan bermakna meski bekerja secara hybrid. Sedangkan pada kasus kedua, kepercayaan dibutuhkan agar karyawan berani mengambil resiko dan menyampaikan ide tanpa takut disalahkan. Dari kedua kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan bukan lagi soal mengontrol, tetapi soal memberdayakan baik untuk menjaga keterikatan karyawan maupun menumbuhkan keberanian berinovasi. Demikian pembahasan dua studi kasus mengenai kepemimpinan adaptif dan budaya organisasi ini. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya kepemimpinan adaptif dalam membangun budaya organisasi yang sehat dan inovatif. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.